Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang bisa jumpa lagi pagi ini dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini, Rabu 10 Maret 2021. Dengan judul pembahasan, kita masuk ke dalam perhentian Kristus. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu pada pagi ini, berterima kasih untuk berkat Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru. Terima kasih Bapa, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat inti kita pada hari ini diambil di dalam Ibrani Pasal 4 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah." Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau engkau mau belajar kelembutan dan kerendahan hati dalam sekolah Kristus, Ia pasti akan memberikan kepadamu ketenangan dan kedamaian. Merupakan suatu perjuangan yang hebat untuk meninggalkan kehendak hati dan jalanmu sendiri. Tetapi setelah menamatkan pelajaran itu, engkau akan mendapat ketenangan dan kedamaian. Kesombongan, ambisi, dan sifat mementingkan diri sendiri harus dikalahkan. Kemauanmu mesti tenggelam dalam kemauan Kristus. Seluruh hidup boleh menjadi satu korban kasih yang tetap. Setiap perbuatan suatu kenyataan, dan setiap perkataan suatu ucapan kasih. Sebagaimana hidup pokok anggur itu beredar melalui batang dan tandan, turun ke dalam jaringan yang paling bawah, dan sampai ke daun yang paling atas. Demikianlah anugerah dan kasih Kristus menyala dan berkelimpahan di dalam jiwa, mengirimkan segala kebajikannya kepada segala bagian kehidupan dan menembusi segala penggunaan tubuh dan pikiran. Menjadi pekerja bersama dengan Kristus dalam pekerjaan besar untuk mana Ia menyerahkan nyawanya, kita akan mendapat sentosa yang benar. Ketika kita orang-orang berdosa, Ia menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia mau supaya kita datang kepadanya dan belajar daripadanya. Jadi, kita harus mendapat sentosa. Ia berkata, akan memberikan kepada kita sentosa. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dalam melakukan ini, maka engkau akan mendapat dalam pengalaman sendiri sentosa yang Kristus berikan. Sentosa yang datang dari mengenakan kuknya dan mengangkat bebannya. Suatu bentuk kesalehan tanpa kuasa berarti kepenatan dan beban. Tetapi apabila segenap hati dikerahkan dalam pekerjaan Kristus, adalah sentosa kepada jiwa, karena Allah menyebabkan yang demikian beroleh kemenangan tiap-tiap hari atas segala kuasa kegelapan. Allah menolong dia yang menyerahkan jiwanya kepada Tuhan sebagai Khalik yang setiawan. Saudara-saudaraku yang kekasih, untuk mempelajari pelajaran yang Kristus ajarkan, ialah suatu kekayaan terbesar yang para pelajar dapat peroleh.
Sentosa datang kepada mereka dalam keinsafan bahwa mereka sedang berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami boleh nikmati lagi pada saat ini. Melalui bacaan firman-Mu, kami diajak untuk masuk ke dalam perhentian Kristus. Bapa, tolonglah kami, agar kami boleh belajar kelembutan dan kerendahan hati di dalam sekolah Kristus. Tolonglah kami, agar kami boleh meninggalkan kesombongan, ambisi, sifat mementingkan diri sendiri. Kiranya kami boleh kalahkan, sehingga kemauan Kristus yang mengalir di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengikuti akan apa yang Yesus perintahkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, tolonglah kami agar kami boleh berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, kembali kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak ragu, oleh karena bersama dengan Tuhan, kami percaya kami ada dalam lindungan dan kami ada dalam penyertaan Kristus. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua, umat-umat Tuhan dimanapun berada, biarlah mereka semua dalam naungan Kristus. Setiap apa yang menjadi doa-doa mereka hari ini, kiranya Tuhan akan jawab, Tuhan akan dengar, dan Tuhan akan memberikan berkat sesuai dengan kemurahan Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang memiliki pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhan kiranya akan memberikan jalan keluar. Tuhan kiranya terus berkati pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan mereka yang saat ini bekerja di gugus depan di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan kiranya akan berkati mereka semua. Upaya-upaya yang dilakukan saat ini Tuhan, di dalam vaksinasi kepada seluruh masyarakat, mereka yang berada di garis terdepan, garda terdepan, Tuhan kiranya berkati. Dan biarlah kepada seluruh masyarakat yang ada diberikan juga berkat-berkat perlindungan Tuhan. Biarlah tahapan-tahapan ini boleh berlangsung dengan baik, dan kondisi akan kembali menjadi normal kembali. Kami boleh bekerja dengan baik, menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Kami memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami. Kami kembali serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa kembali besok. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.